Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Dimarta dari kelas 2 FA2 MPM 191FF03074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang saya ambil, yaitu pemanfaatan ekstrakulit buah delima, yaitu Punica granatum L, dalam formulasi sediaan Liblam. Adapun table of contents ataupun yang akan saya bahas, yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai komposisi, yang ketiga khasiat, yang keempat cara pembuatan, yang kelima pengemasan, dan yang keenam metode uji pemastian mutu. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kulit kering merupakan suatu masalah yang sering dijumpai di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia merupakan suatu negara yang beriklim tropis yang memiliki temperatur yang tinggi dan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Kekeringan kulit dapat terjadi karena paparan sinar matahari yang menyebabkan kelembaban kulit menurunkan kadar air yang berkurang. Salah satu bagian tubuh yang sering mengalami kekeringan adalah bibir. Bibir adalah bagian tubuh yang paling rentan terhadap kekeringan dan keretakan kulit. Selain lipstik dan lip gloss, kosmetik bibir yang sering digunakan wanita yaitu lip balm. Penggunaan lip balm berbeda dengan lipstik dan lip gloss. Penggunaan lip balm ini bertujuan lebih kepada perawatan bibir daripada untuk tujuan riasan, yaitu untuk melindungi dan menjaga kelembaban bibir. Secara umum, lip balm mengandung zat pelembab dan vitamin yang dapat memprotek bibir, yaitu menurut Mulian dan Suryana pada tahun 2013. Selanjutnya di sini ada komposisi. Komposisinya yaitu yang pertama ada bahan-bahan, yaitu ada kulit buah delima, ada sera alba, oleum kakao, minyak jarak, propilen glikol, Win 80, nipagin, dan butterlated hydroxy toluen ataupun BHT yang diperoleh dari Bratasen. Alat-alat yang digunakannya yaitu spatula, kaca objek, cawan penguap, wadah lipstik, pH meter, neraca digital, skin analyzer Aramo, dan alat-alat gelas. Selanjutnya di sini ada khasiat. Khasiatnya dari kulit buah delima ini yaitu kaya akan flavonoid, asam fenolat, tanin, antosianidin, asam elegan quercetin, asam galat, katekin, dan vitamin C yang mempunyai khasiat sebagai antioksidan. Kulit delima tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi berbagai gangguan atau keluhan kesehatan, tetapi juga memiliki manfaat untuk merawat kecantikan. Dan juga kulit buah delima ini kaya akan antioksidan dan membantu mencegah bakteri dan infeksi lainnya. Selanjutnya, kulit buah delima ini dapat mencegah kerusakan kolagen di kulit untuk meningkatkan pertumbuhan sel yang membantu menunda tanda-tanda penuaan dan kerutan di wajah secara efektif. Yang keempat, di sini ada cara pembuatannya. Yang pertama, ada pembuatan ekstra etanol buah delima, yaitu sebanyak 500 gram serbuk simplisia, kulit buah delima direndam dengan penyari etanol 96% sebanyak 3,75 liter. Selanjutnya, sampel dibiarkan selama 5 hari dengan dilakukan pengadukan sehari sekali. Setelah 5 hari, sampel disaring dan diperas. Lalu ampasnya ditambah dengan cairan penyari sebanyak 1,25 liter, diaduk dan diperas hingga hasil maserat sebanyak 5 liter. Selanjutnya, hasil maserat diuapkan dengan rotary evaporator dengan diperoleh ekstrak kulit buah delima yang kental. Selanjutnya ada pembuatan lip balm. Yang pertama, oleum kakao dan sera alba itu dilelehkan dalam cawan yang terpisah. Lalu dimasukkan lelehan sera alba ke dalam basis oleum kakao, diaduk hingga homogen. Kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan minyak jarak, propilen glikol, nipagin, dan BHT sambil terus diaduk dan dipanaskan. Kemudian sedikit demi sedikit ditambahkan ekstrak yang telah bercampur dengan Win 80. Setelah itu cawan diangkat dari atas menanggas, lagi campuran cair dimasukkan ke dalam wadah lip balm. Yang kelima ada pengemasan. Pengemasan yang saya ambil yaitu hampir sama dengan pengemasan pada krim kebanyakan gitu, yaitu dari seperti ini dan yang bulat, dan di atasnya saya beli label Fresh Lip Balm Punica granatum L dan memberikan gambar buah delimanya. Selanjutnya di sini ada metode uji pemastian mutu.
Yang pertama, pengujian homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan kaca objek, sejumlah sampel dioleskan di atas kaca objek, kemudian ditutup dan ditekan dengan kaca objek yang lain. Kemudian diamati homogenitas dari sampel liblam. Pemeriksaan homogenitas, hasil pemeriksaannya yaitu terhadap sediaan libam ekstrak kulit buah delima ini dengan konsentrasi 10%, yaitu homogen, karena ditandai dengan warna yang seragam dan tidak adanya butir-butir kasar pada saat sediaan dioleskan pada kaca transparan. Selanjutnya ada pengujian stabilitas, yaitu uji stabilitas ini dilakukan dengan mengamati bentuk, warna, dan bau secara organoleptis, juga dengan mengukur pH sediaan menggunakan pH meter selama 12 minggu pada suhu kamar. Hasil pengujian stabilitas sediaan lip balm yaitu menunjukkan bahwa seluruh sediaan yang dibuat tetap stabil dalam penyimpanan pada suhu kamar selama 12 minggu. Dengan tidak menunjukkan perubahan pada bentuk, warna, dan bau. Hasil penentuan pH sediaan lip balm ekstrak kulit buah delima ini menunjukkan bahwa lip balm yang menggunakan ekstrak kulit buah delima memiliki pH yaitu 5,7 hingga 6, dan pH sediaan lip balm tanpa ekstrak adalah 6,1. Pemeriksaan pH selama penyimpanan 12 minggu pada suhu kamar menunjukkan sediaan juga stabil secara kimia. Sediaan lip balm yang stabil baik secara organoleptis dan kimia dapat mempertahankan penampilan maupun aktivitasnya dalam melembabkan bibir. Selanjutnya ada pengujian iritasi terhadap kulit, yaitu dengan dilakukannya terhadap 10 orang panelis dengan cara mengoleskan sediaan lip balm pada kulit lengan bawah bagian dalam selama 2 hari berturut-turut. Hasil uji iritasi, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua panelis memberikan reaksi yang negatif terhadap parameter reaksi iritasi, sehingga sediaan lip balm yang diuji dapat dikatakan tidak mengiritasi. Dan sediaan yang tidak mengiritasi ini merupakan sediaan yang diharapkan karena akan memberikan rasa aman bagi pengguna. Selanjutnya ada pengujian efek melembabkan bibir. Pengujian kemampuan sediaan untuk melembabkan bibir ini dilakukan dengan pemeriksaan kelembaban yang terdapat pada alat skin analyzer Aramo SG. Hasil pemeriksaan kadar air, pengukuran kadar air ini dilakukan dengan menggunakan alat pemeriksa kadar air yang terdapat dalam perangkat skin analyzer Aramo SG. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar air di bibir semua kelompok sukarelawan ini sebelum pemakaian pelembab bibir adalah dehidrasi, yaitu kategori 0 sampai 29. Setelah pemakaian lip balm selama 4 minggu, semua sukarelawan ini mengalami peningkatan kadar air dari dehidrasi menjadi normal. Persentase peningkatan kadar air bibir dengan pemakaian sediaan F4 adalah persentase peningkatan kadar air bibir yang paling tinggi yang mengandung konsentrasi ekstrak 10%, yaitu sebesar 29,8%. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.